Halo, apa kabar? Balik lagi bersama gua Rahmat Alfian. Di video unboxing kemarin gua udah menjanjikan kalau akan ada video bedah harga beli dan jualnya. Oke, langsung aja kita ke akun. Nah, ini dia barang yang gue beli, dua barang ini. Sekarang kita akan bedah dari kalkulasi harga. Di sini namanya casing sama tempered glass. Di sini casing gua beli 15 sama 15, jadi gue beli 30 piece dan harganya ini adalah transaksi yang sudah selesai ya. Nah, di sini ada total 383. Nah, ini 8 yuan ini ongkirnya, ongkir lokal ya. Oke. Nah, untuk cara pembelanjaannya mungkin nanti gue bikin video lebih panjang lagi di next video, jadi stay tune aja. Nah, di sini total harga barangnya yang pertama 30 piece itu 383 yuan, sudah termasuk ongkos kirim 8 yuan. Ini adalah transaksi yang sudah selesai. Ntar gua aktifkan translate to. Nah, ini ada keterangan, ada beberapa keterangan yang ingin gue tunjukkan. Nah, di sini sukses transaksi, jadi transaksi itu sudah sukses, jadi barang sudah sampai dan uang yang ada di sini sudah diteruskan ke penjual gitu. Nah, shipping include, nah ini udah include 8 yuan. Taruhlah 1 yuannya 2000, dulu sih masih 19 sekian gitu, kalau sekarang kan udah ada 2000 ke atas. Nah, sekarang kita jumlahin aja dengan 1 yuannya itu 2000 rupiah. Nah, di sini 383 kita kalkulasiin. Nah, di sini kalkulasiin 3 berapa tadi, 383 dikali 2000, jadi total harganya adalah 766.000. Nah, di sini perlu digarisbawahi, ini adalah harga belum final, jadi ini masih harga barang. Kita tambahkan ongkos kirimnya dari sana ke sini, dari Cina ke Indonesia. Ini kalau nggak salah 300 ribuan waktu dulu, kalau nggak salah kira-kira ya 300 ribuan. Soalnya nggak pernah, kalau ini cuman satu, kalau dilihat di videonya itu nggak sampai box gede gitu. Jadi pikiran gue sih, seinget gue 300-an gitu. Taruh 350 sama transaksi transfernya 50.000. Kita taruhlah 300, bentar, berarti 766.000 ditambah 350 ongkir dan pembayaran. Nah, ini sudah nyampe di Indonesia. Jadi total harganya casing itu 1.120.000. Nah, ini baru udah final harganya. Nah, dibagi 30 piece. Nah, jadi harganya adalah 37.200. Oke, kita simpan harga ini 30.
37. Nah, kita taruh di sini. Di sini casing 37.500 lah per buah. Ada 30 piece, 10 piece. Harga beli beli. Berapakah harga jual yang gua jual di Indonesia? Sini harga jual. Nah, oke. Kita kosongkan dulu, kita lanjut ke tempered glass. Gelas itu kita beli 50. Ini transaksi sudah selesai, transaksi yang sudah diteruskan ke penjual uangnya melalui website ini. Oke, di sini ada buy again, ada komplain, ada review gua. Ini ada penjualnya. Di sini ada shipping, jadi total harganya itu 208 yuan. Di sini ada 100 piece. Oke, kita kalikan lagi 208 dikalikan 2.400. Nah, 400 ini masih harga barang di Cina. Kita kalikan dengan kita tambahkan dengan harga ongkos kirimnya 350 juga, karena ini paket beda supplier, jadi paketnya itu dikirim masing-masing, enggak satu penjual, ada 2 penjual. Kalau misalkan kayak kita beli di Bukalapak, kalau kita beli di satu penjual akan dikirimkan bareng. Kalau kita beli langsung transaksi dengan 2 penjual, kita sekali bayar, cuman paketnya akan dikirim dari penjual masing-masing, jadi ada 2 paket. Jadi 416 tambah 350, jadi harganya adalah, harga bersihnya 766. Nah, di sini kita bagi 100 jumlah quantity per piece. Kok dikali 1766 bagi 100. Nah, ini adalah harga harga bersih per piece tempered glass. Oke, kalau nggak disalah di sini gua nambahin 300. Coba di sini ternyata kali 100 30.000, benar 30.000. Tadi berapa harganya? 7.660. Nah, ini taruh aja berarti 10.000. Nah, 10.000 ini kenapa? Karena gua estimasikan, jadi tempered glass ini dikirim hanya tempered gitu. Ternyata nggak ada obat atau tisu tisu alkohol kan. Kalau misalkan kita beli tempered glass untuk handphone, ada tisu 1-2 itu, yang satu alkohol, yang satu untuk keringin. Nah, itu nggak ada, jadi gue beli manual di Indonesia sekitar 20-30.000. Jadi gue taruh aja 300, atau kita buletin jadi 10.000 per piece. Jadi 10.000 per piece. Kita note lagi
tempered glass adalah harganya 10.000. Per piece. Kita beli 100 piece. Di sini adalah harga beli. Nah, harga jual oke, kita bahas harga jual. Di sini gue pernah menjual di angka 200. Ini udah laris ya 200. Dan gue pernah juga jual 250 per piece untuk yang casing. Oke. Kalau misalkan not ini kekecilan, nanti gue bikin teks tersendiri yang gede itu. Jadi untuk casing sendiri itu gue jual di harga 200 sampai 250 itu. Nah, untuk tempered glass di sini gue jual, awal jual gue jual 50.000. Nah, next after apa ya, nah next dari penjualan, bukan apa namanya, dari 50 ini gue pernah ngejual juga 25.000 per piece. Jadi 25.000 ini per piece, cuman gue gue buat minimum pembelian 2, jadi sekaligus 20. Kenapa gua sempat jual segini 25 ini, karena casingnya sudah habis gitu. Jadi kan casingnya cuma 30 piece. Nah, ini gua combine penjualannya bareng dengan tempered glass ini. Nah, ini 50.000 ini tersendiri gitu. Jadi setelah semuanya terjual dan mungkin tinggal dikit, jadi gua turunkan harga biar habis di 25, cuman pembeliannya harus 2 gitu. Nah, terus jadi total pembelanjaan gua itu berapa dah tadi? Total pembelanjaan itu 1 juta untuk kedua barang ini 1.016.000 ditambah 7 tambah 30 tambah 70. Nah, total 1.806.000 pembelanjaan gua. Ini modal. Lalu misalkan ini terjual semua di 200 lah rata-rata gitu. Soalnya ini pun kita ambil rata-ratanya aja, 30 kali 200 berapa? 30 kali 200 tuh 30 nih 6 juta. Dari sini gue udah untung. Nah, dari sini gue udah untung. Kita udah untung di barang pertama. Yang ini kita coba jual, kita 100 kali rata-ratanya 25.
dengan 2,5 juta, 2.500.000. Nah, jadi totalnya adalah 8.500.000. Jadi keuntungan dari dua barang tersebut adalah coba 8,5 kurangi 186 kurangin 8,5. Nah, ini adalah keuntungan 6.614.000. Nah, ini keuntungannya. Nah, kenapa sekarang banyak yang menjual, bukan banyak yang menjual, sekarang orang-orang luar itu bisa menjual di Indonesia melalui Shopee, Lazada, pengiriman luar negeri. Jadi harganya itu anjlok. Ini kalau nggak salah udah nyampe di bawah cepek, yang casing itu udah di bawah cepek, yang tempered glass ya mungkin udah bundling cepek nggak nyampe 200 lagi. Kalau punya gue udah sold out. Nah, itu kenapa yang bikin harga jual merosot. Banyak yang bikin pre-order karena dari luar negeri itu pasti lama. Jadi taruhlah 2 minggu. Waktu banyak pesaing itu, penjualan gue pun menurun, cuman masih ada penjualan itu. Jadi yang diuntungkan di gue adalah stok. Gue nyetok dan pembeli mau yang barangnya ready gitu. Dia nggak butuh harga murah cuman barang nggak ready gitu. Dia nunggu gua sampai 3 minggu itu dia nggak mau. Makanya dia lebih nyari harga gua yang emang awalnya masih bersaing di sini. Emang mungkin teman-temannya tuh pada beli harga masih di sini gitu, masih tinggi gitu. Langsung gua kirim gitu. Jadi dia cuma nunggu 1 atau 2 hari paket nyampe. Nah, gua masih punya keuntungan di situ. Jadi barang gua ready. Jadi masih ada penjualan walaupun nggak intens. Jadi penjualan casing itu setelah awal-awal itu penjualannya itu menurun dan ada ekornya. Misalkan gua jual, ada yang beli casing 1 nih, nanti ada lagi yang beli gitu, nggak jauh dari mereka, nggak jauh dari pembelian yang pertama itu ada lagi, nanti beruntut tuh dari casing ke tempered glass gitu, beruntut tuh gitu polanya. Ini pernah gue jual sendiri, kita cek di Bukalapak, banyak juga yang COD. Kita lihat transaksi jual gue, makanya gue taruh di angka 200 itu rata-rata, karena 250 sama 225 itu harga diskon aja. Ini pernah di retur, jadi ada yang beli cuma stok gue. Nah, mungkin gue sensor pembelinya. Ini casing yang tadi gue bilang, di sini gue jual 225.000 dengan casing doang tanpa tempered glass. Biasanya kalau tanpa plus tempered glass itu lebih, bisa 250 sampai 275, cuman nggak sampai 300-an karena bundling. Kalau tersendiri itu bisa, kalau misalkan beli sendiri ya sampai 300. Di sini di retur karena stok gua habis. Jadi biasanya gua ngakalin itu dengan penjual yang lainnya. Jadi penjual yang masih di bawah, ngejualnya di bawah 100 itu
pedagang yang stoknya tinggal 1 atau 2 gitu, itu biasanya di diskon murah. Itu biasanya gue beli terus gue kirim lagi gitu. Nah waktu ini itu nggak ada nih, ini lagi meroket lagi harganya, jadi nggak ada harga yang di bawah gua atau adanya setara. Karena setara jadi gua nggak ambil, jadi gua biarin di retur gitu. Ini gagal. Nah ini masih ada penjualan. Ini udah stok-stok terakhir. Ini gua jual dengan harga berapa ini? 3. Berarti 675 bagi 3. Nih. Di 20.200 22.500. Jadi gue sempat taruh di 25 karena ada event apa gitu, lupa karena ada hari apa, jadi gue turunin lagi jadi sampai 22.500. Tapi gue masih untung setengah harga, 2 kali lipat lah. Gue ngejual 2 kali lipat, masih untung 1 kali lipat, jadi no problem gue jual segitu. Ini harga pembelinya, jadi minimal dia bisa beli itu 2. Nah ya waktu ini tuh 3 piece tuh. Oke, jadi gua tuh jual, ngomong di awal itu ada buktinya, rata-rata gue jual 200 dan yang gelas ada di 2,5, 25.000. Karena ada beberapa event mungkin diskon 5% itu no problem. Selagi masih ada keuntungan di situ satu harganya. Nah di sini gue jual 25.000, jadi dia harus beli 2 gitu. Jadi beruntun sekali, ini sekali ada yang beli lagi gitu. Itu polanya, sekali ada yang beli ada beli lagi gitu. Polanya begitu. Selang 1 hari, selang jam itu bisa, selang berapa menit juga bisa. Nah di sini gue jual 235. Di sini gue jual 235. Beberapa event mungkin gua turunkan sampai 10%, jadi nggak nyampe 5. Gua ngasih diskonnya itu nggak nyampe 10% ke atas, enggak, paling 5 atau 10%, itu paling gede yang gua kasih. Jadi kenapa masih bisa worth it? Nah di sini gue juga pernah sempat ngejual 200 kan, jadi kita ambil rata-ratanya di 200 tadi perhitungannya. Gua nggak ngambil di 2,5 karena gue jual di 200 sampai 25, karena 25 itu ada cuman buat harga awal, maksudnya harga awal tuh waktu rame-ramenya gitu. Yang sekarang kita ngikutin pola pasar, jadi perkalian gue nggak ngikutin di harga awal, jadi gue ngikutin rata-rata, taruhlah 200, makanya penjualan gue ini ada 200. Nah gitu. Ada juga yang tadi tuh 235 gitu, 225 gitu. Oke, sampai di sini aja gua bongkar harga jual dan beli, harga beli lalu harga jual gua. Oke, sampai di sini aja gua bongkar harga beli dan harga jual gua di Indonesia. Kalau kalian suka like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe. Oh iya, gua butuh
komen kalian, gue pengen buka, apakah perlu dibuka untuk apa namanya open training, karena harusnya dari video-video gue sudah bisa menjelaskan cara dan alurnya. Kalau untuk soal gua nge-share nomor kontak, itu menurut gua nggak etis ke partner bisnis atau jalan yang diambil sih gitu. Jadi gua nggak bisa nge-share nomor kontak, gua cuman bisa nge-share apa yang gue pernah jalanin, riwayat jalannya gimana. Jadi kalian yang tentuin itu. Makanya gue tanya, apa gue perlu bikin open training buat kalian yang nonton atau enggak. Jadi kalau untuk video-video alur-alur import ini atau alur belanja di Alibaba 1688 ini akan terus gue buat. Beberapa masalah pun gue pernah temui, mungkin itu bisa jadi bekal kalian. Oh iya, ini udah closing. Jangan lupa subscribe pokoknya. Thank you.